Hai, ketemu lagi di channel Johnny Austor Production dengan saya Agus. Dan kali ini kita tidak akan tutorial atau membuat coding. Saat ini saya hanya ingin sharing. Inilah yang kalian dapatkan, keuntungan dan kekurangan jika bekerja di IT konsultan software developer. Nah, saya bagi ada dua. Yang keuntungan itu ada 7 poin dan kekurangannya nanti akan kita bahas. Keuntungan yang pertama jika kamu bekerja di IT konsultan software developer. Yang pertama menurut saya adalah banyak teman seperjuangan sebagai developer, bisa juga kamu sebagai project manager, sistem analis, karena kita banyak banget teman-teman yang bekerja sesuai dengan apa yang kita bekerja. Jadi itu rasanya enak banget ada teman-teman seperjuangan yang sama gitu ya, yang pekerjaannya. Lalu poin yang kedua, keuntungan jika kamu bekerja di IT konsultan adalah belajar dari pengalaman teman. Nah, karena teman saya mungkin sudah pernah bekerja di bidang bank atau bekerja membuat software di perusahaan bank, nah kita bisa sharing apa saja pengalaman dari mereka ketika mereka harus deployment atau mereka persyaratannya apa aja. Nah, kita bisa banyak tanya, jadi kita nggak mulai dari nol lagi tuh ketika kita juga mendapatkan kliennya dari bank. Nah, itulah keuntungan yang kedua. Lalu keuntungan yang ketiga, kita bisa belajar dari klien, dimana tadi kita sudah belajar dari teman kita. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari klien kita sendiri. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan pengembangan software, tentu kita pasti akan melakukan deployment ya kan? Atau menerapkan atau mengimplementasikan softwarenya ke tempat si klien itu, mungkin di servernya mereka, atau mungkin kita bisa harus datang ke mereka memberikan training. Nah, kita waktu datang di klien itu kita bisa tahu bagaimana infrastrukturnya klien kita, lalu bagaimana sistem servernya mereka, kita bisa tahu pengolahan data atau big datanya mereka. Nah, kita bisa belajar dari situ banyak ya. Kita juga mungkin jika klien teman-teman memiliki server cloud, nah kita juga bisa belajar AWS, bisa juga mungkin punya lokal mereka. Nah, banyaklah, kita bisa banyak belajar dari klien kita tersebut. Nah, lalu keuntungan yang keempat yaitu nggak perlu khawatir sendiri. Jadi kan mungkin kalau teman-teman sebagai freelancer atau developer sendirilah, ketemu punya project sendiri, nah itu kan kita pasti mesti mikirin sendiri itu proses bisnisnya gimana, manajemen waktu kita harus mengatur sendiri dengan klien kita sendiri, lalu kita harus membuat layouting, banyak deh pokoknya yang gitu. Nah, kalau kita bekerja di IT konsultan, di software developer, kita nggak perlu khawatir karena setiap ada project pasti itu ada bagiannya masing-masing. Yang pertama ada project manager, lalu ada juga sistem analis, lalu ada juga orang desain, ada juga developer, ada juga orang testing. Jadi kita udah nggak perlu pusingin sendiri gitu, karena kita sudah membagi waktunya, membagi kerjaan kita kepada tim kita ini. Jadi ini lebih enak saat kita juga pusing, kita juga bisa nanya atau konsultasi ke project manager atau ke sistem analis juga. Nah, itulah keuntungannya. Lalu yang berapa tadi? Yang kelima kita banyak project untuk nambah di portfolio. Nah, itulah keuntungan kalau kita bekerja di IT konsultan ya. Biasanya dalam project itu antara waktu 3 bulan, 4 bulan, bisa juga 6 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, jika kita menyelesaikan dengan cepat, tentu kita juga makin banyak project yang dikerjakan oleh kita. Nah, itulah keunggulan yang kelima. Lalu yang keenam, bisa onsite di klien. Nah, ini buat kalian atau mungkin buat saya sendiri yang mungkin agak bosan datang ke kantor
tempat yang sama, ketemu orang sama. Nah itu kan mungkin buat saya itu juga agak membosankan. Nah ini ketika saya dapat onsite di klien itu menurut saya keuntungan juga. Nah tapi nanti ada kekurangannya juga. Nah keuntungannya mungkin kita bisa merasakan suasana baru, ketemu lingkungan baru, ketemu teman-teman lah. Bisa juga ketika kita onsite itu pasti kita interaksinya dengan orang-orang di klien kita. Nah tentu itu kan orang yang baru. Nah menurut saya itu suatu hal yang lumayan menyenangkan, refreshing buat saya. Nah itulah keuntungan yang ke-6. Lalu keuntungan yang ke-7 yaitu kita bisa di-hire di klien. Kita kan sudah ada kesempatan onsite di klien. Jadi si klien ini udah tahu cara kerja kita. Mungkin jika kita melakukan pekerjaan kita sesuai porsi kita dengan baik, kita deliver project itu dengan baik, tentu dari sisi klien ini akan melihat hal positif ke masing-masing personal kita. Nah, ada kemungkinan juga minimal itu pasti ditawarin untuk jadi karyawan di sana. Bisa jadi kontrak, bisa juga nanti langsung menetap di sana. Ya itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah itulah keuntungan jika kamu bekerja di IT konsultan software developer. Nah dari tadi kan saya sudah nyebut kerugiannya juga, kekurangannya lah, bukan kerugian banget lah. Cuman kekurangannya kalau kita bekerja di IT konsultan. Nah yang pertama itu kita tidak fokus untuk menciptakan sebuah produk, maksudnya produk yang bisa kita jual ulang gitu. Nah biasanya kita membuat sebuah sistem, tapi sistem yang biasanya customize atau yang sesuai kebutuhan dengan klien kita. Nah jadi belum tentu si project atau produk ini bisa kita jual lagi. Nah itulah menurut saya kerugiannya. Jadi kita banyak yang kita kerjakan tapi belum tentu itu bisa dijual ulang gitu loh maksudnya. Nah lalu kekurangan yang kedua jika kita di IT konsultan yaitu tadi karena kita sudah nyebut onsite ya keuntungannya. Nah ini juga bisa jadi kekurangan jika kita onsite-nya mungkin di tempat yang mungkin nggak nyaman, atau kita waktu di tempat si klien itu kita nggak dikasih tempat yang memadai, atau misalnya cuma ditaruh di satu ruangan dan ketemunya orang-orang itu aja. Nah itu menurut saya ya kekurangan juga ya. Tergantung masing-masing dari kita gimana meresponinya. Tapi ya, itu bisa jadi menjadi kekurangan saat kita onsite. Bisa jadi misalkan di kantor itu waktunya adalah flex time, maksudnya fleksibel. Jika yang penting 9 jam kerja, misalkan masuk jam 11 terus pulangnya jam 7. Nah buat saya pribadi itu kan menguntungkan ya, terbiasa dengan jam kantor yang bebas, terus tiba-tiba di klien ternyata harus absen dan harus datang jam 8 pagi. Wah itu kan buat saya pribadi yang mungkin tidurnya lebih malam lalu bangunnya lebih siang, itu agak merugikan gitu ya, karena kita harus beradaptasi lagi. Nah mungkin pulangnya lebih cepat, cuman kan cara berpikir kita punya jam waktunya masing-masing gitu kan. Pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama, punya jam masing-masing, kapan bisa fokus untuk bekerja ya kan. Nah itu. Lalu yang ketiga, kita biasanya kekurangannya tidak kenal waktu. Itu bisa jadi kamu dihubungin pagi jam 8 atau jam 7, bisa juga nanti jam 11 malam, jam 12 malam pasti kamu masih ditanyain jika ada masalah, ada error atau ada apapun lah, pasti itu selalu kita harus standby untuk sigap menghadapi klien atau kebutuhan si klien kita. Nah itulah menurut saya kekurangan jika kita bekerja di IT konsultan software developer. Nah saya sendiri juga
penasaran, mungkin jika teman-teman memiliki keuntungan atau kekurangan yang belum saya sebutkan, siapa tahu teman mau tulis komentar menambahkan apa aja keuntungannya, apa yang kekurangannya menurut teman-teman. Saya penasaran banget itu. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk di like. Terima kasih sudah mendukung channel ini di sebelum-sebelumnya. Dan jika teman-teman ingin belajar tentang Angular, Spring Boot, ataupun pengembangan software, jangan lupa subscribe juga, karena saya biasa memberikan tutorial, di mana sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang microservice menggunakan Spring Boot. Jangan lupa untuk pelajarin juga jika teman-teman pengen tahu konsep microservice. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di akhir video. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.